Oke, seperti pesan saya tadi, ini paling penting dengan orientasinya BUMN harus global. Jadi gunakanlah global standard. Nah, untuk mengejar itu gunakanlah dua tadi. Cocok udah. Teknologi dan talent. Teknologi yang digital. Ingat, the more digital, the more global. Sesuatu yang udah digital pasti global, pasti borderless. Nah, tadi saya contohkan penggunaan AI itu mungkin nggak usah diperdebatkan lagi karena berbagai research sudah menyatakan bahwa AI itu meningkatkan produktivitas 40 sampai 50%. Tadi contoh tadi pajak. Betapa susahnya orang konsultan pajak tanpa AI. Nah, dengan AI demikian mudahnya. Contoh kita membuat brand, kita misalkan konsultan branding seperti anak perusahaannya Wir, itu untuk membuat brand selogo-logonya itu sudah ada AI-nya semua. Mulai tahapan idea, arti, warna, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita masih manual gitu ya. Tapi poin saya, penggunaan teknologi itu sebuah keniscayaan. Ya, jadi brand itu kan sebuah janji sebenarnya. Janji dari pemilik produk ke customer-nya. Nah, sehingga saya fokus dulu di Telkom branding, Telkom kita the world in your hand, kita buat merah putih ketika itu message yang paling Indonesia. Ketika di Kemenpar hal yang sama, untuk diketahui wonderful Indonesia itu tidak ada rankingnya di dunia. Maaf ya, saking jeleknya tidak dikenal. Even di Indonesia lebih dikenal Malaysia, truly Asia dibandingkan dengan wonderful Indonesia. Kita bisa bayangkan nggak menjual suatu produk tidak ada brandnya? Kita punya sepatu misalkan, nggak ada brandnya gimana jualnya? Pesaingnya ada brandnya seperti Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu brand, oleh karena kita invest besar-besaran di wonderful Indonesia. Kalau mau saya singkat, branding itu investing. Jadi kita invest ke sesuatu yang untuk meningkatkan kapasitas kita seperti sekolah. Pendidikan itu adalah investasi untuk meningkatkan kapasitas kita. Kalau kita hanya SMP, gaji kita nanti 2 juta. Kalau SMA 3 juta. Kalau perguruan tinggi mungkin 5 juta, 10 juta, bahkan bisa 25 juta. Kapasitasnya dinaikkan sehingga potensi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar itu bisa lebih mudah. Branding seperti itu juga. Jadi kalau orang di branding nggak mau invest itu aneh, karena memang branding itu invest. Oke, yang membanggakan arahnya udah benar, seperti Pak Tandri dan saya. Kecenderungan satu melakukan holdingisasi. Karena cara berpikirnya, ingat, BUMN harus bersaing secara global. Kalau tidak dilakukan holdingisasi, maka economic of scale-nya sangat kecil. Nah itu, oleh karena kita setuju, itu yang bagus dari BUMN sekarang. Dibuat lebih, lalu 140, mungkin sekarang tinggal 40, itu akan bisa lebih bersaing. Economic of scale-nya lebih besar. Contoh Bank Syariah Indonesia, itu kalau sendiri-sendiri kecil-kecil, begitu bersaing dengan orang luar dan yang lain-lain lah, perkebunan, angkasa pura, Pelindo, memang itu harus dilakukan holdingisasi jadi super holding. Nah sekarang ke arah yang lebih bagus lagi dengan Danantara itu, jadi ide itu akan bagus karena lebih bisnis oriented dibanding ke birokrasi.